Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Layakkah ku hampiri tahtamu, layakkah ku memuji sembahmu, layakkah aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadiratmu. Haleluya. Layakkah, layakkah ku hampiri tahtamu, layakkah ku memuji sembahmu, layakkah aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadiratmu. Haleluya Yesus. Layakkah. Amin. Layakkah ku hampiri tahtamu, layakkah ku memuji sembahmu, layakkah aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadiratmu. Haleluya Yesus. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Amin. Dengan darah yang mulia. Amin. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh, haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Amin. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Amin. Haleluya. Hanya dengan kesucianku. Dengan kasih Kristus nanti Fedi akan berdoa untuk membuka kebaktian kita pada pagi hari. Haleluya. Bapa. Amin. Haleluya. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu. Sekali lagi kita katakan hanya dengan kesucianmu, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Haleluya. 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 Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga.
Terima kasih buat anugerah, kemurahan, kebaikan yang kembali kami boleh nikmati pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami ada lagi di dalam rumah Tuhan, ini semua terjadi hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, segala pujian, hormat kami berikan bagi Allah kami yang ajaib dan luar biasa, bagi Tuhan kami yang heran dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, satu kerinduan kami untuk ada di dalam rumah Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebelum kami lebih jauh memuji memuliakan nama-Mu, Tuhan kuduskan kehidupan kami. Layakkan setiap kami Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus. Kami harus menghampiri Engkau di dalam kekudusan. Kami sadar ada banyak keterbatasan, ada banyak kekurangan kami. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, Engkau layakkan setiap kami, basuh dengan darah anak domba Allah, supaya setiap kecemaran duniawi itu tidak menguasai kami pagi hari ini. Supaya ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya kalau ibadah kami diberkati oleh Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada kesembuhan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Engkau mau kuduskan setiap kami, sucikan kami Tuhan, supaya kami layak untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Seluruh pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, melayani di dalam urapan Tuhan. Dan kami percaya pagi ini Tuhan, kami datang bukan karena kebiasaan, bukan karena kami orang Kristen harus beribadah di hari Minggu, tapi karena kami datang, kami mau mengagungkan Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Buat saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan, biar Tuhan tolong tibahkan mereka dengan segala selamat, supaya pagi hari ini kami sama-sama boleh memuji memuliakan nama-Mu. Ruangan ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap alat-alat prasarana, semua yang kami pakai ada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan akan menghalangi jalannya ibadah ini, kami sepakat berdoa, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami percaya kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini, mengucap syukur, dan kami alaskan doa ini hanya di atas satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, selamat bertemu lagi di tempat ini, selamat pagi. Mari saudara-saudara sekalian, kita satukan hati kita mau bersama-sama untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Dia sudah begitu baik buat saudara saya, oleh karena itu kita layak menyembah Dia pada pagi hari ini. Amin. Kita mau berglori karena satu-satunya yang menolong saudara saya, Dia adalah Yesus. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita mau bersama-sama, kita mau bernyanyi, kita mau berglori di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Allah yang kita sembah. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Aikat tunduk di surga bumi puji, Allah yang maha. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Allah yang maha kuasa. Aikat tunduk diri.
kita mengakukan kuasa Tuhan yang maha tinggi. Mari kita bersorak-sorak, lepaskan segala persoalan masalah kita memuji Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Allah ditinggikan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan sorak-sorai Allah ditinggikan, dengan sangkakala Allah ditinggikan, dengan sorak-sorai bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin. Allah ditinggikan. Haleluya. Sorak-sorai Allah ditinggikan, dengan sangkakala Allah ditinggikan, dengan sorak-sorai bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Amin. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Amin. Haleluya. Ada glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Amin. Haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Haleluya Yesus. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwa. Ada glory. Haleluya. Dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwa. Haleluya. Sekali lagi ada glory. Glory. Haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwa. Haleluya. Ada glory. Haleluya. Amin. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwa. Amin. Haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Amin. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Amin. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Amin. Haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Amin Tuhan. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam
dalam jiwaku. Amin, haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Amin Tuhan, haleluya Yesus. Ada glory, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Haleluya. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Tapi mari kita memasukkan di dalam hati kita yang terbaik. Dan firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Glory, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun, haleluya Yesus, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya, amin, haleluya, oh haleluya. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, amin. Oh glory, haleluya, haleluya Yesus, amin. Glory, haleluya Yesus. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, haleluya, kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Oh glory, haleluya Yesus, amin Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman, haleluya.
Haleluya Tuhan. Amin, haleluya. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, kau berfirman, haleluya. Amin, glory, haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Dengan kasih Kristus dan kepastianmu akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus, haleluya. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami memuji, membesarkan Engkau, karena Engkaulah yang patut kami sembah. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu buat umat-Mu yang percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Di saat-saat kami menderita penyakit, Engkau datang mengulurkan tangan-Mu, Engkau jamah kami dan Engkau sembuhkan Tuhan. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, bekerjalah terus di tengah-tengah kami. Lawat kami satu persatu Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu. Kami perlu kekuatan-Mu. Kami perlu Engkau setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau disenangkan dengan pujian ini, Engkau pun ada di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat kami semuanya dengan firman-Mu. Karena firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menjadi untuk menuntun kami lebih dalam lagi mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi juga kami jemaat semuanya. Sehingga kami pulang mendapat berkat, kekuatan daripada-Mu. Kami dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuntun tiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan kami. Biarlah dengan hati yang senang kami memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita angkat pujian. Puji Tuhan pada setiap hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Amin. Puji Tuhan, kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, haleluya. Pada setiap hari, glory, haleluya. Puji Tuhan, segala susah hilang. Amin. Puji Tuhan, kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau ku
Amin. Haleluya. Puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan segala susah kita. Puji Tuhan kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan pada setiap hari. Haleluya. Amin. Puji Tuhan segala susah hilang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Hidupku jadi senang, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hidup kita jadi senang kalau kita memuji Tuhan. Ya, tiap-tiap hari mungkin ada kesusahan tersendiri, tapi ketika kita memuji Tuhan, kesusahan itu diganti dengan sukacita. Dan sukacita itu adalah kekuatan buat kita. Saudara-saudara, kalau kita masih ada sampai hari ini, kita tahu karena kekuatan dari Tuhan. Dan itu pun karena kita mau mempraktekkan hidup memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah belajar firman Tuhan, setelah kita melihat pertolongan Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya sepanjang satu minggu ini adalah satu minggu yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ganti daripada kita mengeluh ngomel yang tidak mendatangkan kekuatan apapun buat kita, kita terus belajar bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, saya percaya ada kemenangan besar yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang minggu ini. Ada banyak berkat dan pengalaman rohani yang kita ketemukan saat kita bersyukur. Haleluya. Saudara mau praktekkan ini terus dalam hidup kita. Bukan satu minggu ini saja, tapi terus tiap-tiap hari sampai kita nanti ketemu dengan Tuhan. Kita terus belajar bersyukur, memuji Tuhan tiap hari. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, biarlah nama Tuhan yang dipuji-puji, dimuliakan. Sudah lewat apa yang kita lakukan, Tuhan disenangkan, dan hidup kita pun itu menyebarkan hal-hal yang berbau harum bagi banyak orang. Mereka melihat ini anak Tuhan yang sungguh di tengah-tengah keadaan yang sulit sukar masih tetap bisa bersyukur, masih tetap bisa memuji Tuhan. Ini akan menjadi satu kesaksian tersendiri bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang akan dipuji, dimuliakan lewat kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya masih mau ajak kita melihat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 36-37. Saya bacakan untuk saudara. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Saudara-saudara, kita sudah mengikuti perjalanan iman dari perempuan Sunem ini. Karena imannya kepada Tuhan, dia berani berseberangan dengan raja dan seluruh orang-orang Israel. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia menghargai nilai-nilai rohani dan melayani Tuhan dengan sifat hamba. Dan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ketika dia membawa hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberkati dia dengan sesuatu yang dia tidak pernah doakan lagi. Tuhan memberikan keturunan kepadanya, tetapi setelah beberapa waktu anaknya mati. Nah, saudara-saudara, ketika anaknya mati, dia tidak menjadi patah semangat dan
tawar hati, tapi saudara-saudara kita sudah belajar bersama-sama, dia punya iman yang begitu kuat. Dan imannya membawa dia kepada kemenangan yang besar. Anaknya yang sudah mati itu hidup kembali. Dan setelah anaknya hidup kembali, hal yang kita lihat dilakukan oleh perempuan Sunem ini sesuatu yang sangat radikal, sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tersungkur dengan muka sampai ke tanah. Dia berterima kasih, dia menghargai apa yang Tuhan sudah buat. Dia tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Nah, saudara-saudara, tapi kita melihat imannya tidak berhenti sampai di situ. Dari pembacaan firman Tuhan kita melihat di sini, ketika anaknya sudah hidup kembali, Elisa katakan, angkatlah anakmu. Lalu dia mengangkat anaknya dan keluar dari kamar itu. Nah, saudara-saudara, ada sesuatu yang menarik perhatian saya dari apa yang dikatakan oleh perempuan Sunem ini, Elisa ini. Angkatlah anakmu ini. Pada waktu itu anak ini sudah berusia kurang lebih 12 tahun. Bukan lagi seorang bayi atau balita yang masih digendong oleh orang tuanya. Anak ini sudah besar. Tapi Elisa katakan, angkatlah anakmu ini. Dan dia lakukan seperti yang dikatakan oleh Elisa, dia angkat anaknya. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah katakan bahwa anak ini sudah berusia 12 tahun, sudah besar. Dan logika kita, ibu ini akan kesulitan kalau mengangkat anaknya. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat apa makna dari pernyataan Elisa ini. Apa makna dari perintah Elisa ini? Angkatlah anakmu ini. Kata angkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya naikkan, tinggikan. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat ada pesan yang disampaikan oleh Elisa. Satu pesan bahwa peristiwa kebangkitan anak ini jangan berhenti sampai kepada perempuan Sunem ini. Jangan sampai hanya terbatas pada keluarga dan seisi rumahnya. Tapi beritakan kepada yang lain. Sebarkan, sampaikan kepada orang lain supaya orang tahu siapa Tuhan. Jadi saudara-saudara, kata angkat di sini bukan berarti anak itu diangkat oleh ibunya. Saya pikir ibunya itu akan kesulitan sekali kalau mengangkat anak yang sudah berusia 12 tahun dan anak itu sudah hidup, bisa berjalan. Nah, saudara-saudara, bukan dikatakan bawalah anak ini, tapi Elisa katakan angkatlah. Mengandung satu makna, satu pesan supaya apa yang sudah dialami itu diberitakan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, kita banyak kali mengalami pertolongan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Enggak sedikit pertolongan Tuhan. Tiap-tiap hari kita melihat begitu banyak hal-hal yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Banyak keajaiban yang kita alami, saudara-saudara. Kalau kita buat dalam satu daftar terlalu banyak kebaikan Tuhan. Dan ini akan membawa kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, yang Tuhan mau bukan hanya sebatas kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat di sini ada satu perintah dari Elisa, angkatlah anakmu. Artinya beritakan, sebarkan, sampaikan kepada orang lain apa yang sudah dialami secara pribadi. Tuhan mau supaya saudara-saudara kita bukan hanya berterima kasih untuk pertolongan Tuhan, tapi Tuhan mau supaya kita juga ceritakan kepada orang lain. Supaya orang lain tahu, supaya banyak orang di sekeliling kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, mungkin sedang mengalami masa-masa yang sangat berat dalam hidupnya. Saudara-saudara, dengan kita memberitakan, maka mereka akan tahu ada Tuhan yang dapat diharapkan. Ada Tuhan yang dapat memberikan pertolongan dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Saudara-saudara, kita sangat terbatas dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Sekalipun dalam pekerjaan mungkin kita punya keahlian, sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk keahlian kita. Tapi saudara-saudara, semua itu sangat terbatas sekali. Ada bagian-bagian di mana kita memerlukan satu tangan yang ajaib yang menolong kita. Dan tangan Tuhan selalu menolong kita. Sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Dan kalau kita menengok belakang, melihat semua kita bisa lewati. Hal-hal yang paling sulit sekalipun kita bisa lewati. Karena tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara,
dengan apa yang sudah kita alami dalam Tuhan, pertolongan-pertolongan, saudara, bukan cukup berterima kasih. Memang kita harus berterima kasih. Ya, kebangetan sekali kalau kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Tapi seringkali umat Tuhan melakukan hal seperti ini. Apalagi dianggap hal yang sepele. Jadi nggak berterima kasih. Tapi saya mau mendorong kita sekalian, apapun yang Tuhan sudah buat bagi kita, mari belajar berterima kasih kepada Tuhan. Tapi bukan sebatas berterima kasih. Ada tugas yang Tuhan berikan. Sebarkan berita ini kepada banyak orang. Apa yang sudah kita alami, sebarkan kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat siapa yang harus mengabarkan kabar baik. Ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Yang pertama, orang yang harus menyampaikan kabar baik adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, orang yang sudah mengalami diubahkan hidupnya. Nah, saudara, bicara tentang hidup yang diubahkan, bukan berarti ketika kita bertemu dengan Tuhan langsung berubah. Karena perubahan itu satu proses yang makin hari perubahan itu makin bertambah besar. Sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi perubahan itu tidak langsung. Ya. Dan saudara-saudara, kita tidak bisa berharap seorang berubah total ketika dia percaya kepada Tuhan. Tapi dari proses waktu ke waktu terjadi perubahan-perubahan dan orang bisa melihat. Nah, kalau nggak berubah, ini sesuatu yang dipertanyakan oleh banyak orang. Kalau nggak berubah, saudara-saudara, berarti kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau kita belum bertemu dengan Tuhan, jangankan kita sebarkan berita tentang Tuhan, kita mungkin menjadi masalah bagi banyak orang. Nah, saudara, mungkin pernyataan saya ini ekstrim. Kalau kita belum bertemu dengan Tuhan, jangankan kita sebarkan tentang Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Kita jadi sumber masalah bagi orang lain. Nah, mari saudara-saudara kita melihat dalam Keluaran 12 ayat 38. Firman Tuhan berkata begini, juga banyak orang lain dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, nah saudara-saudara kita yang lama dalam Tuhan sudah tahu bagaimana mereka keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan datangkan 10 hukuman kepada orang Mesir. Dari hukuman kualitas yang biasa sampai hukuman yang paling berat. Sampai akhirnya Firaun menyuruh mereka cepat-cepat keluar dari Mesir. Nah, saudara-saudara, pada waktu mereka keluar dari Mesir, rupanya bukan hanya orang-orang Israel, tapi ada banyak dari bangsa-bangsa lain yang ikut keluar. Siapa mereka ini, saudara-saudara? Mereka bukan orang Israel. Tapi selama Tuhan datangkan penghukuman kepada orang-orang Mesir, mereka melihat hukuman itu luar biasa. Mereka dapat melihat bahwa Tuhan mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh ahli sihir orang Mesir. Sehingga ketika orang-orang Israel ini keluar dari Mesir, mereka ikut bersama-sama. Mereka bukan orang yang dipanggil keluar, tapi mereka ikut. Artinya saudara-saudara, mereka orang yang ikut-ikutan. Saudara-saudara, kalau mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan ikut-ikutan. Jangan karena istri anak Tuhan, saya juga harus ikut begitu. Nanti jadi masalah, saudara-saudara. Ya, ketika menghadapi persoalan, nanti sang suami akan bilang, mana Tuhanmu? Gitu. Saya ingat beberapa banyak tahun lalu, seorang ibu pernah cerita, karena dia menikah dengan yang tidak seiman begitu ya. Waktu masih pemudi, dia seorang yang aktif dalam pelayanan, dia ikut melayani sebagai guru sekolah minggu. Tapi karena dia jatuh hati kepada seorang, ya dia nggak pikir panjang lagi, pokoknya sudah menikah. Gitu. Akhirnya masuk dalam pernikahan. Nah, saudara,
Kalau saya dengar dari ceritanya, suaminya baik sekali. Tidak pernah memperlakukan dengan kasar, tidak pernah berkata kasar. Tetapi dalam hal iman terjadi perbedaan yang sangat menyolok sekali. Sehingga ketika menghadapi satu persoalan, dia berharap suaminya ikut berdoa. Tapi suaminya belum dalam Tuhan. Nah, terjadi masalah di situ. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma ikut-ikutan. Kalau cuma ikut-ikutan, nanti kita bisa jadi sumber masalah. Seperti orang-orang yang ikut keluar dengan bangsa Israel ini. Mereka jadi sumber masalah. Dalam perjalanan di padang gurun, saudara-saudara, banyak hal yang membuat umat Tuhan berdosa. Dan sumbernya adalah bangsa-bangsa yang ikut dengan mereka. Mari kita melihat dalam Bilangan 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan itu semua berjalan dengan baik sebenarnya. Ya, bangsa Israel, mereka sudah menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Tiap hari mana disediakan oleh Tuhan untuk mereka. Tapi karena ada orang-orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus, mereka minta supaya diberikan daging. Ini membuat orang-orang Israel kemudian mereka menangis. Dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sumbernya adalah orang-orang bajingan ini. Kalau kita melihat dalam versi terjemahan lama, di sana dikatakan mereka adalah bangsa kacauan. Dalam versi Indonesia Modern Bible, mereka dikatakan sebagai penghasut, provokator. Ya. Mereka bukan dipanggil keluar, hanya orang-orang Israel, tapi mereka ikut keluar. Dan mereka jadi sumber masalah. Dalam perjalanan di padang gurun, berulang kali orang-orang Israel berdosa kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sumbernya adalah bangsa-bangsa lain ini. Mereka menghasut. Ya, mereka membakar begitu rupa. Sampai akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di padang gurun mereka dihukum oleh Tuhan. Semua tadinya berjalan dengan baik saja. Mereka bisa menerima semua yang Tuhan sudah buat bagi mereka. Tapi ada kelompok ini yang terus bikin masalah, bawa masalah. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya mau tekankan, kalau mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita cuma ikut-ikutan, kita tidak mengalami ditebus oleh Tuhan, kita belum bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita hanya ikut-ikutan saja, kita akan jadi masalah besar. Baik dalam keluarga maupun di dalam jemaat, itu akan jadi masalah. Kalau kita sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sadar ada bagian-bagian dari hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mau lepaskan. Tapi kalau kita cuma ikut-ikutan, malah kita hidupkan itu terus. Sehingga terjadi masalah. Di mana-mana pun, sudah dalam gereja, banyak masalah yang timbul sesama anak Tuhan. Kenapa? Karena belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin sudah melayani, tetapi melayani belum tentu sudah berjumpa dengan Tuhan. Tapi orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia akan memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia akan totalitas melayani Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ada banyak orang bisa melayani. Dan kalau melayani, wah luar biasa, bagus sekali. Tapi itu gak jaminan bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan. Orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, kita akan lihat hidupnya terus mengalami perubahan-perubahan. Kita belum berubah jadi sempurna, saudara-saudara. Tapi perubahan itu dapat dilihat oleh banyak orang dan kita pun merasakan. Walaupun kita tahu masih banyak kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Adakah di antara kita yang sudah tidak melihat lagi kelemahan dalam diri masing-masing? Saya rasa saudara-saudara, kalau kita punya hati nurani yang baik, kita masih dapat merasakan masih banyak kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Tapi kita tidak tinggal dalam kelemahan itu, kita terus berusaha. Menata hidup kita semakin hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, orang yang belum mengalami berjumpa dengan Tuhan, hidupnya nggak berubah, malah timbulkan banyak masalah. Karena itu saudara-saudara, mari, kalau kita sudah
mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terus tiap hari kita mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita terus diubahkan. Hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan dan hidup kita pun bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, hanya orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan yang Tuhan tugaskan untuk beritakan kabar baik ini. Mari kita selanjutnya melihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Paulus sebelum dia bertobat namanya Saulus. Nah pada waktu itu Saulus dia dikenal sebagai seorang penganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu mereka belum dikenal sebagai orang Kristen, tapi mereka dikenal sebagai pengikut jalan Tuhan. Dan semua yang mengikut jalan Tuhan dianiaya oleh Saulus ini. Nah, dia dalam misi ke Damsyik untuk menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi sebelum sampai ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan seluruh hidupnya berubah. Dia seorang yang ambisius tapi dia tinggalkan semua. Sampai dia katakan, apa yang kuanggap sebagai satu keuntungan setelah bertemu dengan Yesus, sekarang kuanggap rugi. Semua kebanggaannya dianggap sebagai sampah, sebagai kotoran yang berbau busuk, kotoran yang tidak bisa digunakan untuk apapun. Dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga lagi sejak dia bertemu dengan Tuhan. Hidupnya berubah. Nah waktu dia mengalami kebutaan, Ananias disuruh oleh Tuhan untuk mendoakannya supaya Saulus ini melek kembali begitu. Tapi waktu itu Ananias katakan, Tuhan, orang-orang tahu siapa orang ini. Dengan kata lain, saudara-saudara, Ananias ini takut. Tapi Tuhan katakan, pergilah sebab orang ini telah kupilih untuk tugas penting. Dia harus memberitakan tentang aku kepada raja-raja, kepada orang-orang Yahudi, dan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam versi mudah dibaca. Dia telah kupilih untuk melakukan tugas penting. Apa tugas penting? Memberitakan tentang Tuhan. Memberitakan perbuatan Tuhan. Saudara-saudara, bersaksi itu adalah tugas penting. Haleluya. Setelah kita ditolong oleh Tuhan, jangan hanya berterima kasih kepada Tuhan, tapi mari beritakan kepada orang lain perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu yang sudah kita alami secara pribadi. Beritakan pada orang lain. Itu tugas penting, saudara-saudara. Jadi kita dituntut oleh Tuhan. Setelah semua yang kita alami, jangan hanya kita lihat pada diri kita sendiri, tapi lihat pada orang lain. Ada banyak orang di sekeliling kita yang menghadapi begitu banyak hal-hal yang berat dalam hidup. Mungkin mereka tidak punya pengharapan. Tapi ketika kita datang kepada mereka, kita beritakan tentang Tuhan. Ya beritakan tentang Tuhan saja, bukan yang lain-lain, bukan tentang kita. Kalaupun kita beritakan sesuatu yang dari diri kita itu karena kita mengalami sesuatu yang Tuhan kerjakan dan ceritakan itu kepada orang lain. Sebab ada banyak orang yang kita lihat mereka tidak punya pengharapan. Dan ketika mereka dengar berita tentang Tuhan, bangkit pengharapan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka pun bisa menghadapi hidup ini. Kemudian saudara-saudara kita melihat hal yang kedua, orang yang harus menyampaikan berita ini adalah orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Perempuan Sunem ini, dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Elisa katakan, angkatlah anakmu. Angkat berita yang luar biasa ini. Sebarkan kepada siapapun. Jangan hanya orang-orang isi rumah yang tahu. Tapi keluar. Supaya orang-orang lain pun tahu apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan atas hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, dan saya mau katakan tiap hari kita mengalami pertolongan Tuhan. Tiap hari kita mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan.
mujizat Tuhan tidak melulu tentang perbuatan-perbuatan ajaib. Tapi kita diselamatkan itu adalah perbuatan ajaib. Saudara-saudara, kita dipindahkan dari kematian kepada hidup, itu satu mujizat yang luar biasa. Dan kita perlu beritakan ini kepada orang lain. Kita melihat dalam Mazmur 9 ayat yang kedua, apa yang dikatakan oleh Daud. Dia berkata begini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita tahu Daud dari orang yang biasa, seorang gembala domba. Tuhan angkat dia menjadi seorang raja yang besar, seorang raja yang dihormati baik oleh seluruh orang-orang Israel maupun oleh bangsa-bangsa lain. Nah, apa yang dia lakukan setelah Tuhan mengangkat hidupnya ini? Setelah semua berubah, apa yang dilakukan? Dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Dia tahu dia mengemban tugas yang penting untuk menceritakan semua perbuatan Tuhan yang sudah dirasakan, dialami dalam hidupnya. Supaya orang tahu. Tetapi saudara-saudara perhatikan dalam ayat 12, dia juga berkata kepada orang banyak, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi bukan cuma dia sendiri, dia katakan pada yang lain. Beritakan kepada bangsa-bangsa. Beritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi jangan disimpan sendiri, saudara-saudara. Oh, puji Tuhan, Tuhan sudah mengerjakan mujizat dalam hidup saya. Tapi saudara-saudara, mari kita keluar, kita ceritakan kepada orang lain. Supaya orang lain pun bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang kita alami secara pribadi. Kemudian saudara-saudara, kita melihat dalam 1 Tawarik 16 ayat 23-24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Artinya setiap saat, di kesempatan apapun, kabarkan itu kepada banyak orang. Kemudian dalam ayat 24, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ceritakan semua perbuatan yang ajaibnya di antara segala suku bangsa. Dimanapun kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin belum seiman dengan kita. Saudara-saudara, mari ceritakan apa yang sudah kita alami secara pribadi. Ada tugas yang Tuhan berikan. Jadi dengan semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, Tuhan memberikan tugas penting. Bersaksi, menceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Itu tugas penting, saudara-saudara. Kalau selama ini kita paling sebatas bersaksi di gereja saja. Itu pun perlu perjuangan berat ya, saudara-saudara ya. Maju enggak, aduh nanti bagaimana kalau saya maju tiba-tiba gak bisa ngomong lagi gitu. Tapi karena sudah ada dorongan yang begitu kuat, Tuhan sudah terlalu baik, ya maju juga akhirnya begitu. Walaupun mungkin menceritakannya terpatah-patah. Jadi boro-boro mau ceritakan keluar gitu. Tapi saudara-saudara, kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, ada tugas penting. Jangan simpan sendiri. Dimanapun kita bertemu dengan orang, ceritakan ini. Kapan? Sekarang. Sekarang adalah waktu bagi kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, jangan tunggu nanti. Sekarang adalah waktunya. Dengan semua yang terjadi pada hari-hari ini, saudara-saudara, biarlah kita mengerti ini adalah waktu dan kesempatan buat kita untuk ceritakan perbuatan ajaib Tuhan kepada orang lain. Jadi kalau orang bertanya tentang keadaan kita, saudara-saudara, mungkin mereka melihat kita berhasil dalam pekerjaan kita. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, mereka lihat kita berhasil. Mari dengan penuh keberanian, dengan iman kita katakan, semua itu karena Tuhan. Karena Dia yang di dalam sorga itu Tuhan. Seringkali saudara-saudara kita gak berani menceritakan ini. Kita samarkan. Ya, maksud dalam hal ini, maksud saya, kita tidak berani menyebut semua ini karena Tuhan. Tapi seringkali kita kata itu semua karena yang di atas.
Nah, saudara-saudara, yang di atas itu bukan cuma Tuhan. Roh-roh jahat ada di udara. Nah, di atas itu ada Tuhan gitu. Jadi kalau memang mau bersaksi, bilang yang di atas secara spesifik, semua itu karena Dia yang ada di dalam sorga, yaitu Tuhan. Jangan kita malu untuk menceritakan semua karena yang di atas. Yang di atas bisa aja roh jahat begitu. Haleluya. Karena itu sudah, mari tunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Kita harus berani pada hari ini untuk sampaikan tentang apa yang kita alami. Jadi kalau kita menceritakan pertolongan Tuhan, itu bukan apa yang dialami oleh orang lain, tapi kita alami secara pribadi. Sesuatu yang kita tahu tidak bisa diselesaikan, tapi semua bisa diselesaikan. Itu karena Tuhan. Dan mari saudara-saudara ceritakan semua pengalaman kita. Waktunya adalah sekarang. Kita keluar ya, untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Jangan ceritakan hal lain. Ada peringatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel dalam Imamat 19 ayat 16 dan 17. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu, manusia akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saudara-saudara, fitnah itu mengancam hidup sesama kita. Itu sebabnya Tuhan ingatkan pada umatnya, jangan berjalan kian kemari menyebarkan fitnah. Kerjanya tiap-tiap hari menyebarkan fitnah. Ya, dengan alat canggih yang Tuhan berikan pada kita, dengan WA kita bisa telepon 1 jam mungkin, tapi nggak kena biaya lagi karena sudah paket gitu ya. Tapi kalau kita telepon kan pulsanya jalan terus. Nah, dengan WA telepon, kalau mau telepon, kabarkan berita baik. Jangan sebarkan fitnah, ceritakan ini itu tentang orang lain. Wah, ada orang yang berjalan kian kemari. Kalau firman Tuhan katakan, jangan engkau berjalan kian kemari menyebarkan fitnah. Itu ada orang-orang seperti itu. Dari zaman dulu ada, sampai saat ini pun ada. Tapi jangan kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah ini. Fitnah itu artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang. Karena iri gitu loh. Kok orang ini berhasil? Kok orang ini dia dekat dengan si A ya? Kok kenapa bukan si A itu yang dekat sama saya? Jadi iri gitu loh. Nah, saudara-saudara, ini sifat iri nggak bagus, saudara-saudara. Tapi disadari atau tidak, itu ada dalam diri kita. Kalau saudara baca renungan tadi pagi, itu kita seringkali nggak sadar. Tapi itu satu hal yang tidak baik. Ya, tinggal bagaimana, apakah kita keluarkan atau kita simpan dalam hati. Tapi saudara-saudara, kita merasa ada sesuatu yang sifat yang tidak baik dalam diri kita. Ketika seorang dekat dengan orang lain, ada sesuatu dalam diri kita tanpa kita sadari. Nah, saudara-saudara, ini sifat yang tidak baik. Tapi ya karena kita kenal firman Tuhan, kita tidak ungkapkan gitu. Kita coba tekan. Tapi ini memang satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena iri kemudian sebarkan fitnah. Ya, kalau zaman sekarang kan hoax gitu ya. Berita yang tidak mengandung kebenaran disebarkan, menjelek-jelekan. Hari-hari ini berseliweran berita hoax gitu ya. Bahkan di antara anak-anak Tuhan pun hari ini juga ada. Tapi saudara-saudara, kita mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita mau keluarkan itu. Kalau kita pergi keluar, kalau kita harus menyampaikan sesuatu, biarlah dari mulut kita keluar berita-berita yang memberikan kekuatan buat orang lain. Bukan kita sebarkan fitnah, bukan sebarkan berita hoax ini. Saudara-saudara, dalam undang-undang ITE, orang yang sebarkan hoax itu akan berurusan dengan hukum. Ada pasal-pasal yang akan dikenakannya. Tapi kita juga diingatkan, kalau ada berita-berita seperti itu, jangan kita men-share ke orang lain. Kita pun bisa kena katanya.
Jadi kalau ada berita-berita yang nggak bagus, saudara-saudara, ya ketika kita terima sudah kita hapus saja. Jangan kita berbaik hati sebar kepada orang lain. Nah, kalau diusut-usut ternyata kita kedapatan menyebarkan juga. Nah, kalau udah ada urusan dengan polisi kita gemeteran gitu ya. Tapi waktu menyebarkannya tenang-tenang aja gitu. Hati-hati saudara-saudara. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari menyebarkan berita seperti ini ada hukumnya. Apakah dengan Tuhan tidak ada? Saudara-saudara, perhatikan dalam ayat tadi dikatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Apa artinya? Kenapa dengan peringatan yang Tuhan berikan, jangan engkau menyebarkan fitnah, karena itu mengancam sesamamu. Akulah Tuhan. Artinya saudara-saudara, ketika kita masih juga mau menyebarkan fitnah itu, menyebarkan berita hoax itu, ya, kita akan berurusan dengan Tuhan. Mungkin secara hukum kita, mungkin orang-orang yang tahu hukum barangkali ketika kita ngomong sesuatu ya kita tidak sampai bisa dijerat karena kita mengerti hukum gitu. Tapi saudara-saudara, ada hukum yang gak bisa dihindari oleh siapapun, itu hukumnya Tuhan. Tuhan melihat semuanya itu. Itu sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan katakan jangan engkau pergi kian kemari. Artinya kesana kemari terus. Artinya giat sekali. Nah saudara, kalau kita mau giat, giatlah untuk Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan berikan kesempatan. Mari kita giat untuk Tuhan. Sebarkan berita apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan ajaibnya ceritakan kepada orang lain. Supaya orang lain pun dapat mengalami apa yang kita alami secara pribadi. Nah, kemudian saudara-saudara, kita melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang orang-orang yang memberitakan perbuatan Tuhan ini. Mari kita melihat dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka akan dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi mereka bisa diselamatkan kalau ada yang memberitakannya. Nah, siapa yang diutus oleh Tuhan? Yaitu semua orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Yang sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sampaikan ini kepada banyak orang. Beritakan. Sudah ada tugas yang Tuhan berikan pada kita, tugas penting. Ya. Bersaksi, menceritakan perbuatan Tuhan ini merupakan tugas penting, saudara-saudara. Supaya orang tahu. Dan bagian terakhir dikatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam salinan dikatakan, betapa indahnya tapak kaki orang yang membawa berita. Tapak kakinya itu indah, elok. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita pergi keluar. Bukan untuk menyebarkan berita-berita yang gak penting, berita-berita sampah. Itu bukan lagi mainan orang-orang percaya. Tapi orang percaya, saudara-saudara, keluar kepada dunia ini. Beritakan tentang apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang belum seiman, barangkali kita membahas pekerjaan atau membahas satu urusan. Nah, pergunakan kesempatan, beritakan tentang Tuhan. Ya, banyak dari kita yang berpikir, aduh nanti orang akan tersinggung nih. Lalu kita coba ceritakan ini semua karena Tuhan kok. Apa yang kita bisa capai ini bukan karena saya hebat mengelola semua. Tapi karena ada tangan Tuhan yang gak kelihatan yang sudah memberkati saya. Ceritakan. Saudara-saudara, kalau bukan sekarang kapan lagi? Waktu terus berjalan dan saudara-saudara, kita melihat begitu banyak hal yang terjadi yang menunjukkan kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Mari pergunakan kesempatan. Kalau kita keluar, jangan sebarkan berita hoax. Jangan sebarkan fitnah yang bisa mengancam saudara kita.
Ya. Buang sifat iri. Ya. Maunya cuma kepada kita aja orang bisa berteman, kepada yang lain nggak mau. Itu kan sifat nggak bagus ya sudah. Tapi itu ada. Itu ada di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa sampai ada? Belum mengalami bertemu dengan Tuhan dengan sesungguhnya. Gitu. Karena itu sekali lagi sudah saya mau dorong kita sekalian. Kalau mau jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan. Sehingga hidup kita berdampak. Haleluya. Sekalipun mungkin kita nggak banyak bicara ya. Tapi dari cara hidup kita, perbuatan kita, orang akan melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita memberi dampak yang luar biasa. Yang terakhir saya mau tutup dengan Yesaya 40 ayat yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Hai Sion, hai Yerusalem. Itu biar tentang gereja Tuhan, tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Naik ke gunung yang tinggi. Nyaringkan suaramu, kuat-kuat. Jangan takut. Sampaikan berita tentang apa yang kita sudah alami secara pribadi. Nah saudara-saudara, mari sepanjang 1 minggu ini dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, beri saya keberanian kalau ketemu dengan seorang, saya mau cerita tentang Tuhan. Walaupun mungkin cuma 1 kalimat aja. Ya. Nggak panjang-panjang, tapi 1 kalimat itu cukup untuk membuat seorang bisa percaya kepada Tuhan. Saya ingat seorang anak Tuhan, dia sudah ada di surga. Nah, dia ini terlahir sebagai anak yatim piatu. Jadi dari masa anak-anak memang sudah bergaulnya nggak bagus, udah hidupnya keras gitu ya. Itu kesaksian dia. Dia sudah keliling mencari kebenaran sampai akhirnya dia sudah merasa nyaman dengan apa yang dia yakini. Satu waktu, dia punya masalah yang sangat serius sekali. Keluarganya sedang dalam keadaan goncang, dan dari pihak keluarga istri berusaha untuk memisahkan mereka. Gitu. Sehingga satu waktu dia cerita kepada seorang anak Tuhan, tapi waktu itu anak Tuhan itu nggak ngomong banyak. Kalau kamu mau selesai masalah, datang ke gereja saya. Dipromosiin gerejanya gitu. Nah, karena dia memang sedang dalam masalah besar dan mumet sekali. Dia nggak tahu jalan keluarnya bagaimana. Sebab sudah diambang kehancuran. Karena bukan saja dari pihak istrinya, tapi dari pihak keluarganya. Terus dorong supaya mereka bercerai. Begitu. Tapi dia nggak mau bercerai. Nah, ketika dengar apa yang dikatakan oleh anak Tuhan ini, dia pergi ke gereja. Tapi waktu dia cerita, waktu masuk ke gereja, dia bilang, wah ini gereja orang gila ini. Apa? Nyanyi, tepuk tangan, kemudian gak lama lagi nangis katanya. Itu tahun-tahun 90-an, saudara-saudara. Habis nyanyi, tepuk tangan, terus menangis. Wah ini gereja gila. Saya gak mau datang lagi gitu. Ini yang pertama dan yang terakhir. Tapi waktu ada panggilan mimbar, siapa yang punya masalah mau didoakan, mari maju ke depan. Dia maju, saudara-saudara. Nah waktu dia maju, dia sendiri bercerita. Dia menangis. Seumur hidup dia belum pernah menangis. Karena memang dari masa anak-anak sudah hidupnya dalam kekerasan begitu. Waktu dia menangis, dia gak percaya. Sampai dia tadakan tangannya. Ini seperti air keran. Jadi bukan cuma tes, tapi seperti air keran mengucur. Nah, dari situ dia kemudian dia menyerahkan hidupnya. Dia jadi percaya kepada Tuhan. Kalimatnya pendek aja. Kalau kamu mau masalahnya selesai, datang ke gereja saya. Saudara, mungkin kita
ya berpikir panjang untuk bersaksi. Saya nggak bisa ngomong. Kalau cerita yang lain saya memang ahli banget, tapi kalau cerita tentang Tuhan, aduh rasanya terpatah-patah begitu. Harus disusun dulu kata-katanya begitu. Padahal saudara, ceritakan apa yang kita alami. Bersaksi itu ceritakan apa yang kita alami secara pribadi. Ceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Ceritakan pada orang lain. Karena ketika kita sampaikan itu seperti perkataan yang seperti anak panah ketika dilepas kena sasaran. Dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara, mari kita keluar dan jadilah saksinya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita mau masuk dalam doa, kita menyanyikan satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Lagi katakan, Roh Allah yang hidup penuhi. Pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biar musik saja mengalun dengan lembut pujian ini. Saudara-saudara, bagi orang yang sudah mengalami berjumpa dengan Tuhan dan mengalami keajaiban dari Tuhan, Tuhan memberikan tugas yang penting. Sebarkan, beritakan, ceritakan kepada orang lain. Tapi pada pagi hari ini setelah kita dengar firman Tuhan, saudara, mungkin kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita rajin datang ke gereja. Kita mungkin juga bisa melayani, tapi kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Dan kita sudah dengar dari firman Tuhan, bangsa-bangsa lain yang ikut keluar bersama dengan orang-orang Israel, mereka menjadi sumber masalah besar. Mereka menjadi perusuh. Mereka selalu menimbulkan kekacauan. Saudara, kalau kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di tengah-tengah keluarga mungkin kita bisa menjadi sumber kekacauan. Di tengah-tengah jemaat mungkin kita juga bisa menjadi sumber kekacauan. Menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Mari kita buka hati. Biar roh Allah yang hidup penuhi kita, pulihkan kita. Membebaskan kita. Haleluya. Glory, glory Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Roh Kudus, berembuslah di tempat ini. Bekerjalah atas hidup kami ya Tuhan. Sehingga tiap-tiap hari kami mengalami diubahkan oleh Tuhan. Kami tanggalkan hidup yang tidak berkenan kepadamu. Kami tanggalkan semua perbuatan daging yang tidak berkenan kepadamu. Kami tahu itu bukan satu hal yang mudah buat kami. Tapi Roh Allah akan membantu kami, menolong kami, memampukan kami terus mengalami perubahan. Supaya Tuhan dengan semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami keluar untuk sebarkan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah kami alami. Engkau memberikan tugas yang penting buat kami Tuhan. Tapi seringkali pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib hanya sampai kepada diri kami. Tapi kami tidak sebarkan itu kepada orang lain. Tapi dengan firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini Tuhan, tolong kami. Tiap hari Tuhan, biar kami memberitakan perbuatan ajaib Tuhan. Di kesempatan apapun kami pergunakan untuk menceritakan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Tuhan. Ada bagian-bagian yang lemah dalam hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Engkau bersihkan ya Tuhan. Engkau semakin kuduskan hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan.
hati kita. Biarkan Roh Kudus menjamah kita, memulihkan hidup kita. Haleluya. Keluarkan bagian-bagian yang tidak benar dalam hidup kita. Haleluya. Oh, penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Jamah kami Tuhan, jamah setiap hati, jamah kami semua yang ada Tuhan dalam ruangan ini Tuhan Yesus. Jamah setiap kami, biarlah kami keluar dari tempat ini dibaharui oleh Tuhan. Oh, Roh Kudus, bekerjalah di setiap hidup kami. Penuhi ya Tuhan dengan Roh-Mu. Pada pagi hari ini menjamah setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Kami mau terus diubahkan ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan hidup di dalam perkenan-Mu. Kami mau hidup kami semakin kudus Tuhan Yesus, sehingga kami keluar Tuhan kepada dunia memberitakan Tuhan, memberitakan perbuatan ajaib Tuhan. Haleluya. Karena waktunya adalah sekarang Tuhan. Dan biarlah kami dapat mempergunakan kesempatan untuk beritakan Tuhan kepada orang lain. Haleluya. Haleluya Tuhan. Lagi sekali katakan penuhi aku sekarang ya Tuhan. Doa kami kepadamu Tuhan, jamah hidup kami. Biarlah Tuhan kami terus mengalami diubahkan dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Hidup kami keluar boleh menjadi berkat ya Tuhan. Hidup kami boleh berdampak bagi orang di sekeliling kami. Mungkin di tengah-tengah keluarga ada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Hidup kami berdampak untuk mereka ya Tuhan. Karena itu jamahlah hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu. Biar Roh Kudus bekerja dengan lembut dalam setiap hati kami. Bersihkan bagian-bagian yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kami. Bagian-bagian lemah dalam hidup kami yang seringkali Tuhan menghalangi kami untuk bersekutu dengan Engkau, yang menghalangi kami untuk bertumbuh. Mari Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, membersihkan semua, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Karena Tuhan, setelah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, ditolong oleh Tuhan, melihat begitu banyak keajaiban dari Tuhan, Tuhan mau supaya kami sebarkan berita ini, kami tinggikan, kami naikkan nama Tuhan, supaya banyak orang tahu Tuhan melalui kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, firman-Mu sendiri katakan, tapak kaki orang yang mengabarkan berita adalah tapak kaki yang elok ya Tuhan. Biarlah kami pergi kemanapun memberitakan Tuhan kepada banyak orang. Sehingga baik keluarga kami, orang-orang yang dekat dengan kami, tiap-tiap hari bersama dengan kami, biarlah mereka mendengar tentang Tuhan dari hidup kami. Biarlah mereka satu waktu pun akan datang dan percaya kepada Engkau Tuhan. Pakai kami semua yang ada, yang sudah lama maupun yang masih baru dalam Tuhan. Pakai hidup kami, biarlah hidup kami berdampak bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Nama Tuhan akan dipuji, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan kami mau taruh firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita naikkan pujian besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Kepala. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pemberian saudara-saudara. Beberapa pengumuman sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan. Dalam minggu ini ada 2 ibadah Natal, saudara perhatikan. Tanggal 2 Desember hari Rabu ada ibadah Natal Wanita Ester dengan tema Kristus lahir membawa perubahan, jam 6:30 malam. Kemudian hari Sabtu tanggal 5 Desember ada ibadah Natal sekolah minggu dan tunas remaja dengan tema He Found Us. Kemudian minggu depannya ada Natal Pria Abraham hari Rabu tanggal 9 Desember dan Sabtu 12 Desember Natal Pemuda Timotius. Rabu depannya lagi ibadah Natal keluarga Yosua dan terakhir ibadah Natal umum. Nah, saudara-saudara, untuk Natal umum saya mau sampaikan sesuatu kepada saudara-saudara sehubungan dengan apa yang terjadi hari-hari ini, ya, gonjang-ganjing yang cukup heboh begitu ya. Saya beberapa hari lalu dapat berita dari pengelola gedung Matapel diminta untuk kepastian jumlah yang hadir dalam acara Natal itu. Sebab memang harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku untuk gedung itu, ada aturannya berapa banyak yang bisa hadir dalam ruangan itu. Dan untuk itu saudara-saudara saya meminta kepada saudara-saudara nanti di grup jemaat panitia akan buat satu list siapa yang akan hadir dalam acara Natal tanggal 20 Desember itu. Ya, saudara akan catat di situ dengan catatan jangan bawa anak-anak, karena kita ada di
luar gedung gereja. Jadi khusus untuk anak-anak ada harinya khusus, yaitu hari Sabtu tanggal 5 Desember nanti. Bawa anak-anak di gereja. Tapi kalau di gedung itu kita ada di luar gereja. Jadi anak-anak diminta untuk tidak dibawa. Jadi saudara hanya daftarkan dalam satu list itu nama saudara-saudara dengan anak-anak yang sudah remaja. Boleh, kita mau tahu berapa banyak jumlahnya. Haleluya. Jadi mohon respon saudara-saudara. Nanti kalau panitia sebarkan list, nanti saudara isi nomor sekian saya, istri, anak yang memang bisa hadir dalam acara itu. Itu saja pengumuman yang dapat disampaikan buat kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang kita sama-sama berdiri. Ya Tuhan Allah kami di surga, terima kasih untuk saat-saat indah dalam hadirat Tuhan. Kami dengan bebas memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami naikkan terima kasih kami kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Tuhan, terlalu banyak kebaikan Tuhan, terlalu banyak kasih Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Tiap-tiap hari Tuhan Yesus, sejak kami ikut Engkau sampai hari ini, ada banyak hal yang kalau kami renungkan, kami bisa lewati masa-masa yang terberat dalam hidup kami. Itu bukan lagi karena kekuatan kami, tapi ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa melewati semua ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, terlalu banyak hal yang kami boleh alami secara pribadi. Bahkan bersama dengan keluarga kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan firman Tuhan mengajar kepada kami supaya kami bukan sebatas berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Tuhan mau supaya kami juga memberitakan ini kepada orang lain ya Tuhan. Pakai kami semua, baik di tengah-tengah keluarga kami yang mungkin belum semua yang percaya kepada Tuhan, maupun kepada orang-orang di luar yang belum percaya kepada Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, berikan kami keberanian untuk memberitakan tentang Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, dimanapun, di kesempatan apapun ya Tuhan. Biarlah kami pergunakan itu untuk memuliakan Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan, pada hari-hari ini begitu banyak orang yang tertunduk karena pergumulan hidup yang begitu berat. Mereka mungkin tawar hati, mereka tidak punya pengharapan. Dan biarlah Tuhan, kami ada untuk mereka, untuk membangkitkan pengharapan mereka, untuk membawa mereka mengenal kepada Tuhan lewat cara hidup kami, lewat kami Tuhan, menceritakan semua perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Beri kami keberanian, Roh Kudus penuhi hidup kami, dan berikan keberanian untuk kami bersaksi. Haleluya. Sehingga sepanjang satu minggu ini Tuhan, di kesempatan apapun Tuhan, kami bertemu dengan orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami pergunakan kesempatan ini. Kami mau memberkati mereka Tuhan. Mungkin hanya dengan kalimat yang sangat singkat sekali, tapi itu akan memberikan satu pengharapan dalam hidup mereka. Akan membawa mereka mengalami kehidupan yang diubahkan dengan datang kepada Engkau Tuhan. Pakai kami semua, baik orang muda, orang tua, dimanapun kami ada ya Tuhan. Pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami menjadi terang, kami menjadi garam yang memberkati banyak orang di sekeliling kami Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami, lewat cara hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami. Biarlah Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan oleh banyak orang ya Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Memberkati semua yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati umat-Mu yang sudah membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau membalas sesuai janji firman-Mu. Buka pintu surga, berkati berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan tangan mereka, Engkau berkati. Engkau buat berhasil ya Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau, biarlah mereka melihat ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di masa-masa yang sangat sulit, mereka bisa lewati dan melihat berkat Tuhan itu mengalir dengan begitu luar biasa dalam hidup mereka. Sehingga bersama-sama Tuhan, setiap keluarga
membawa persembahan pujian bagimu, bersyukur kepadamu untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kegiatan Natal di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan Yesus. Mulai minggu ini Tuhan, Natal itu akan diadakan. Tuhan, kami berdoa dan serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau akan beracara di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Di setiap acara Natal di gereja ini Tuhan, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan hadirat-Mu yang luar biasa. Engkau pakai semua yang terlibat di dalam melayani Tuhan, juga yang membawakan firman Tuhan, pakai semua menjadi alat kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan, semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan Engkau juga mengadakan semua apa yang diperlukan untuk semua acara Natal kami. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau ada banyak hal yang kami akan lihat, sehingga pada akhirnya kami akan bisa berkata, semua karena Tuhan, semua oleh Tuhan, dan semua juga untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mau akhiri ibadah pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggalkan rumah-Mu, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang kuat tetap memegang kami. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Pada akhirnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Kebesaran